Oke, oke. Sekarang sebelum itu kita diskusi lebih jauh, kita nonton film aja dulu ya. Sebentar. Saya di enable sharing, Julia. Ya, Pak. Jadi repot saya. Sharing dong, biar bisa saya biasa share. Oh, bener ya, Pak. Gimana? Nah, lu hosting gue dong. Biar aku udah gak bisa masuk lagi. Bisa? Oh, bisa, Pak. Udah. Oke, thank you. Kita nonton. Yay. Let's see. Where was I? Which way I ought to go? Where in the world do you suppose that leaves? Oh! I was, no, I mean, I was just wondering. Oh, that's right, all right. One moment, please. Ooh. Oh, please. There you are. Very good. Oh, no. Thank you, but I just wanted to ask for which way I ought to go. Well, that depends on where you want to get to. Oh, it really doesn't matter. As long as I... Then it really doesn't matter which way you go. Oke. Oke. Itu tadi, terus kita balik lagi ya. Share. Oke. Nice. Oke. Tadi kalau sempat dengerin ceritanya, ada percakapan yang menarik di si Alice sama Josiah Cat. Bilang which way should I go, and then si kucingnya bilang that depends on where you are going. Alice-nya bilang lagi I don't know where I'm going. Sebetulnya nggak translation-nya tadi nggak bilang begitu sih. Dia nggak ngomong begitu banget, tapi ya kira-kira sama. Then it doesn't matter which way you go. Ini poin pentingnya. I don't know where I'm going, and then it doesn't matter which way you go. Jadi bahasa yang terjadi adalah ketika kemana teman-teman mau ngapain gitu. Jadi akan di awal ketika kita melakukan riset, ketika kita melakukan KTTA dan segala macam itu menjadi penting. Itu akan memberikan fondasi awal bagi kita untuk mulai melakukan penelitian dengan baik. Itu hal penting yang pertama yang ada diceritakan oleh si Alice in Wonderland ini. Ini poinnya. Jika tidak mengetahui dengan jelas apa yang akan kita teliti, merencanakan dan bagaimana kita akan meneliti. Anyway, sama. Jadi ketika kita arah atau ngapain topik dan segala macam kita nggak ngerti, selesai semua. Itu jadi yang terjadi sebetulnya. Failure kita melakukan penelitian itu bukan karena failure kita bodoh dalam tanda petik, terus kita tidak tahu cara melakukan penelitian. Enggak, sebetulnya karena kita sendiri tidak tahu apa yang mau kita lakukan sebetulnya. Sehingga itu membuat hancur semua di seluruh tahapan penelitian. Jadi ada yang tidak nyambung dan seterusnya. Oke, let's start dengan yang pertama. Kita akan bicara hari ini
sampaikan bahwa ketika saya melakukan penelitian, itu saya nggak pernah tahu idenya. Soalnya saya nggak ngerti sih apa yang mau saya teliti gitu. Oh, itu jadi konyol gitu. Karena ide penelitian itu ada di mana-mana gitu. Jadi teman-teman melakukan penelitian itu ada di mana-mana. Jadi teman-teman bisa mencari idenya ada di mana-mana tanpa harus menjadi top of the class. Sehingga saya orang-orang yang pintar-pintar itulah yang bisa dapat ide penelitian. Omong kosong juga itu, males-malesan aja. Terus jadi ketiga, nah ini finding idea. Jadi betul ya. Nggak gini-gini amat, tapi dua-duanya sama. Artinya kita coba mensimplikasi dalam tataran yang bisa kita sama-sama coba sama-sama diskusikan bareng-bareng. Jadi ada dua model, yang satu dengan model creative thinking sama yang rational thinking. Nah, ini define dari Saunders. Jadi bagaimana ide penelitian itu bisa kita generate dengan bukan di-generate, artinya bisa kita mulai lihat bareng-bareng dengan creative thinking atau melalui rational thinking. Oke, rational thinking itu apa sih sebetulnya? Kita mulainya dari mana gitu ya? Rational thinking ya pakai rasionalitas kita menggunakan lebih menggunakan akal dan segala macam. Nah, itu di mana sih kita bisa nemu ide penelitian itu dari mana? Jadi kalau si sendiri bilang cerita menilai kekuatan dan minat dan bakat kita sendiri sebetulnya. Jadi kalau teman-teman mau meneliti itu perjalanan yang capek. Meneliti itu kita ngerjain sendiri satu hal topik yang diulang-ulang selama beberapa bulan. Kalau teman-teman nanti di tahap selanjutnya, mungkin di D4 atau di S2 atau di S3, itu bisa lebih lama lagi gitu. Bisa tahun, bisa 6 bulan di D4, bisa setahun di S2 itu bisa setahun sampai 2 tahun. Di S3 selama hidup di S3 ngomongin topik yang sama yang kita kerjain. Dan itu butuh endurance. Sehingga kalau kita sendiri tidak menyukai apa yang kita lakukan, atau kita tidak tahu apa yang kita mau lakukan, ya sudah, selesai. Jadi, kita jago di mana? Misalnya gini, teman-teman ceklah di nilai-nilainya teman-teman itu sebenarnya nilai dapat grade terbagusnya itu ada di mana sih? Oh, ternyata jago di PPH. Ternyata PPH itu lebih mengasihkan ternyata. Atau ada juga yang misalnya, ternyata saya jago pajak daerah sih. Oh, saya mau carinya tentang pajak. Itu dulu yang dimulai. Jago di mana, nanti baru kita eksplor lagi lebih dalam. Terus teman-teman bisa menggunakan, kalau saya dulu di luar, saya suka melihat apa yang sensei-sensei saya, profesor saya lakukan untuk melakukan penelitian. Jadi dia pasti publish di websitenya dia, gitu. Dia punya website sendiri, terus dia menulis saya melakukan penelitian A, saya melakukan penelitian B. Dan saya akan lihat itu menarik atau tidak. Gitu. Maksudnya banyak hal yang ternyata saya menarik. Gitu. Saya pernah lihat profesor di Australia gitu, misalnya penelitian tentang hutan di Indonesia. Terus saya pernah lihat profesor saya sendiri ini, ternyata dia melakukan penelitian di Mongolia, penelitian tentang nuklir dan segala macam. Jadi menarik gitu. Oh, menarik ya. Ternyata mereka melakukan ini. Idenya menarik nih. Mungkin dari situ kita bisa mereplikasi ide. Jadi replikasi ya kalau untuk di kita yang bisa replikasi. Kalau teman-teman mungkin juga bisa lihat di website-nya dosen-dosen di STAN kan bisa gitu misalnya. Kalau agak susah sedikit misalnya teman-teman cari Google Scholar nanti search saja siapa dosen, misalnya nama saya misalnya, search Google Scholar. Orang ini ngerjain apa sih sebenarnya Pak Firman ini nggak jelas juga nih, ngomongnya. Pernah ngerjain apa sih gitu. Gitu-gitulah, coba search di Google Scholar. Itu coba kita lihat apa yang sudah mereka lakukan, itu kadang-kadang memberikan hint. Oh, kayaknya melakukan penelitian ini menarik ya kayaknya. Hasilnya tuh menarik kok ternyata gitu. Terus yang kedua melihat judul penelitian sebelumnya. Ini saya lakukan sering sekali saya lakukan waktu saya D3 dan cari sebelumnya, lihat judulnya, tapi hati-hati. Ketika teman-teman melihat judul penelitian sebelumnya, pastikan teman-teman menghilangkan plagiarisme. Plagiarisme adalah ketika teman-teman mengkopas habis, mencontek habis, mulai dari literatur, review, background, pembahasan, lebih parah lagi itu pembahasan dicontek habis. Jadi semua dicontek habis punya kelas. Itu namanya plagiarisme. Dan dosa besar di penelitian adalah plagiarisme. Nanti dosa besar kedua adalah falsification. Falsification itu kita menggunakan data yang dimanufaktur.
Dibuat supaya data itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus, jadi yang kedua yang keempat ya, 1, 2, 3, 4. Oke, yang keempat adalah diskusi. Jadi, again, di penelitian itu, dan mencari literatur ini satu bagian yang sama. Maksudnya beriringan gitu ya. Jadi di penelitian itu capek dan stres pasti. Maksudnya capek karena kita mengulang hal yang sama. Kalau kita ujian, sekali ujian belajar, sekali ujian kita belajar seminggu, atau kalau saya dulu semalaman gitu ya. Kebut semalam, saya aliran kebut semalam dulu di stan, atau kalau dulu di tukang fotokopi di UDA di Kalimongso itu ada tukang fotokopi, nongkrong di sekitaran tukang fotokopi supaya ada kisi-kisi gitu, menarik juga ya dilihat. Nggak tahu sekarang masih melakukan itu enggak. Terus belajar. Tapi kalau namanya penelitian, nggak bisa begitu gitu. Nah itu butuh teman, itu butuh diskusi. Nah ketika melakukan diskusi, itu kita bisa exchange idea, kita bisa saling memperkuat idea. Disitulah titik kita sama-sama belajar bareng. Nah, disitulah kita sama-sama ngomong bahwa, oh, kalaupun kita diskusi, ya kita jangan sampai saling-saling menerkam ya, maksudnya. Tapi itu sense-nya sebenarnya di situ. Ya, karena apa yang kita rasakan atau yang kita tahu bahwa itu benar, kadang-kadang teman kita melakukan, lihat, ternyata, oh itu yang salah, kurang ini loh, harusnya kita metodologinya menambahkan ini lah. Terus mencari literatur yang ada tentunya. Nah, literatur awal ini menjadi penting karena kita tahu orang lain sudah melakukan apa. Jadi kita akan menambahkan di mana, kita akan nutup research gap apa. Yang terakhir tentunya adalah membaca berita di media yang akan teman-teman lakukan di tugas ini. Berita dari sebuah current issue, apa yang bisa kita teliti sebenarnya dari situ? Apa yang menjadi masalah di situ? Jadi di level 1 pun, di rational thinking, cara mencari ide banyak banget caranya. Jadi kalau sampai disampaikan, saya nggak tahu apa yang saya teliti, itu bohong besar. Karena teman-teman tidak mau aja untuk bergerak untuk melihat. Oke, yang kedua adalah menjadi menarik adalah ketika kita bahas itu mencari ide dengan rational creative thinking. Tadi rational thinking, kita ngomongin sekarang creative thinking. Baseline-nya creative thinking adalah sesuatu yang kita sukai banget. Maksudnya gini, ini sukanya itu dalam konteks preferensi ya. Artinya saya senangnya di area mana sih sebetulnya mengeksplor gitu ya. Misalnya gini, saya waktu di D3 atau D4 ya. Saya suka audit. D4 tuh saya suka audit. Audit itu sehingga yang saya cari adalah topik-topik terkait dengan audit. Jadi saya terkait dengan audit pemerintah terutama. Karena cita-citanya BPK, kayaknya menarik BPK. Ternyata nyasar ke pajak, jadi sama aja. Jadi hal-hal itu jadi preferensi saya. Ketika saya belajar ke S2, preferensinya berubah. Karena saya lebih suka ketika mengamati terkait dengan underground economy, tax evasions, compliance. Oh, itu menarik. Karena waktu itu diajarin tax compliance di modelnya ATO di Australia. Segitiga triangle compliance. Teman-teman pernah belajar nggak? Triangle compliance. Jadi di level 1 itu orang yang compliance, yang comply banget, itu kita layani. Sedangkan orang yang paling bandelnya nggak karu-karuan, itu kita sidik dan kita hajar bareng-bareng. Namanya triangle compliance. Itu ATO punya. Dan itu sangat menarik menurut saya. Itu yang membuat saya untuk, oh kayaknya ini menarik nih dibuat penelitian. Preferensi kayak gini nih, seru. Gitu. Jadi teman-teman suka apa? Di rational thinking, teman-teman secara rasional tahu bahwa teman-teman kuat di area tertentu. Tapi kalau di preferensi, belum tentu teman-teman kuat di situ. Asal teman-teman mau belajar, memperkuat diri, ya pasti bisa. Terus yang kedua, ini yang paling penting menurut saya ada eksplorasi antara praktik, lapangan, dan literatur. Di saat-saat seperti ini, di saat-saat perkembangan knowledge sekarang, di model sekarang, itu akan lebih banyak bagaimana kita melihat antara kondisi praktek di lapangan dengan literatur. Gap antara praktek di lapangan dan literatur. Itu gapnya ketinggian biasanya, kejauhan ataupun ketinggian. Dan dari gap antara di lapangan dan literatur yang ada, itu kita bisa tahu bahwa gap itu nggak bisa di-solve dengan satu model literatur. Contoh, ini tentang penelitian saya aja, jadi lebih mudah saya menjelaskan ke teman-teman. Jadi ketika saya melakukan penelitian tentang kebakaran lahan dan hutan di Indonesia, itu selalu pendekatan yang dipakai adalah pendekatan terkait dengan lingkungan.
Itu gap antara di lapangan dan literatur adalah gitu. Padahal di literatur bilang bahwa ada potensi untuk dilakukan mixed model. Mixed model artinya ada dua model yang bisa dilakukan sebetulnya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oh, jadi ini ada ide nih. Oh, berarti kita bisa nutupnya di sini. Dan itu yang biasanya sekarang dilakukan di penelitian-penelitian di universitas-universitas itu, dia biasanya tidak berada di satu mainstream yang sama. Misalnya orang akuntansi neliti akuntansi terus, enggak. Orang pajak nelitinya pajak terus, enggak. Karena tidak ada satu bidang pun di dunia ini, di dunia akademis terutama, itu adalah imun atau berada di ruang hampa, tidak dipengaruhi oleh semua hal. Enggak ada. Bohong banget. Itu kenapa ada behavior economics. Kalau teman-teman sekarang belajar behavior economics, teman-teman tahu tentang behavior economics, ekonomi perilaku, manusia economics itu kan dulu biasanya dilihat sebagai cuma dalam satu kurva mikro gitu. Kalau ada pembeli melakukan A, nanti akan ini digeser, nanti supply demand-nya geser gitu. Itu nggak bisa dilakukan sekarang, karena itu jadi tidak rasional dan tidak masuk akal. Itu kenapa mereka menggunakan behavior economics. Itu jadi menarik untuk yang model sekarang. Hal-hal seperti itu jadi menarik. Nah, itu juga menimbulkan titik di mana kita, oh, kayaknya ide ini menarik ya. Jadi itu dua step yang awal saja kita sudah bisa dapat tuh. Kira-kira area penelitian apa yang mau kita lakukan. Mulai dari rational thinking, yang kedua bisa pakai creative thinking. Batasan di antara itu sebetulnya belum baca sebetulnya. Cuma biasa orang menggunakan rasional dan bersamaan dia bermain dengan creative thinking-nya. Membuat buku catatan ide, ya saya selalu melakukan itu. Ketika saya research ataupun saya belajar dari seorang teman gitu, dari senior saya gitu, dia kemana-mana bawa sebuah buku besar gitu, kayak buku akuntansi yang gede banget gitu, yang berapa itu dia bisa menggambar, bisa coret-coret ketika rapat dia mendefine gambarnya itu hubungan antara kotak dan dotnya dalam sebuah diagram untuk menjelaskan kepada orang lain. Itu menarik. Itu sebenarnya menarik. Jadi seperti buku catatan itu. Oke, itu creative thinking. Nah, ide itu hanya sebuah ide. Nah, ya inilah. Ide penelitian itu ada ide saja, berhenti di ide. Bahwa saya kayaknya akan meneliti tentang kebakaran lahan. That's it, ide. Setelah itu, ada hal lain di balik ide itu yang harus kita kerjakan. Namanya masalah. Finding the problems. Itu yang penting. Kalau kita mau melakukan penelitian, kita cuma ide doang, tapi nggak pernah tahu masalahnya apa, ya nggak selesai juga masalah itu. Penelitian ini kita nggak pernah tahu apa yang mau kita teliti. Oke, kita masuk lah. Ada 3 hal yang biasanya dilakukan di awal penelitian, yaitu identification broad management problem. Lupakan manajemennya, bahasa manajemen itu sebenarnya kurang tepat, tapi broad problemnya apa sebetulnya gitu. Itu yang perlu kita tahu. Preliminary research itu artinya kita coba kumpulin cerita awalnya, supaya kita bisa tahu problemnya supaya lebih detail, sehingga kita mulai narrow down, mulai mesempitkan masalah itu menjadi area yang mau kita teliti dalam bentuk research problem. Defining the research problem. Artinya kita mulai menanyakan pertanyaan penelitian. Pertanyaan $1 juta itu adalah penelitian. Jadi ketika kita sudah punya ide, kita sudah punya defining masalah berdasarkan research yang kita lakukan, mulai lagi setelah itu kita mulai mendefinisikan masalahnya itu apa. Oke. Masalah adalah sesuatu yang ada celah gap antara keadaan dengan aktual. Kalau yang saya gedein itu adalah celah atau kesenjangan. Kita meneliti, teman-teman melakukan KTTA terkait dengan bidang penagihan pajak misalnya. Secara teori, secara aturan hukum menyatakan bahwa ketika kita melakukan proses penagihan pajak, kita tidak boleh berhenti. Artinya, ketika sudah surat teguran, harus sesuai dengan waktu surat paksa, harus sesuai waktu melakukan cipta, dan seterusnya, sampai terakhir. Gitu.
Kalau memang dia rewel, kita lelang. Kalau dia nggak mau, kita gazeling, dan seterusnya. Prosesnya tidak boleh berhenti, karena ketika berhenti, dia seperti diberikan sebuah nafas, dalam tanda kutip, nafas untuk bisa memanfaatkan cerita tadi. Gitu. Jadi dia, bisa dimaafkan kan gitu. Proses itu. Nah, itu kan teorinya, bukan teori. Itu kan sesuai aturan hukum. Nah, kondisi di lapangan bagaimana? Ternyata enggak begitu. Ada seorang yang sebuah kantor yang menerbitkan surat teguran, setelah itu dia lupa. Ada dia ngobrol setelah itu cuma surat paksa doang, setelah itu nanti dia lupa. Prosesnya akan dia perpanjang sampai beberapa bulan, sampai dia ada sengketa pajak, dan seterusnya. Nah, itu masalah. Nah, sekarang teman-teman setelah ketemu masalah itu, coba cek masalah ini apa lagi yang perlu kita lihat secara lebih detail. Nah, itu finding gap, celah atau kesenjangan gap yang ada. Itu tadi hal contoh simpel ketika kita melakukan penelitian di sebuah kantor. Nah, tapi kita tidak boleh juga memperhatikan, misalnya kita ngomongin masalah, kita harus bisa membedakan antara masalah dan gejala. Misalnya, kalau sakitnya influenza, yang ingatnya sekarang COVID ya, COVID-19 itu, masalahnya adalah COVID-19. Gejalanya apa? Demam, terus pusing, terus ada yang diare juga, ada yang macam-macam, sesak napas, makanya sampai disebut happy hypoxia, itu kan gitu. Ini bukan masalah, ini gejala yang menunjukkan bahwa itu dia terkena kemungkinan ada masalah dengan COVID-19. Nah, itu proses untuk mengidentifikasi gejalanya ini apa. Masalahnya ini apa? Dengan gejala A, B, C, D, E, F, jangan-jangan yang saya bilang masalah ini adalah sebenarnya gejala. That's why kita pakai menggunakan pertanyaan 5 why atau 5 mengapa. Coba kita cek ya. 5 mengapa. Oke. Karyawan terbaik saya meninggalkan, ini contoh lain yang agak besar di sebuah perusahaan. Karyawan terbaik saya meninggalkan organisasi. Mengapa? Karena mereka tidak puas dengan pekerjaannya. Jadi, kita mulai mengidentifikasi nih, dia meninggalkan organisasi itu karena apa sebenarnya? Karena tidak puas dengan pekerjaannya, tidak menemukan tantangan dalam pekerjaannya, tidak memiliki kendali atas pekerjaannya, tidak memiliki pengaruh cukup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pekerjaan, artinya dia tidak memiliki kewenangan apapun, dan kami enggak mengindikasikan. Jadi gejalanya adalah sebetulnya dia pergi dari organisasi itu. Masalah detailnya apa? Nggak tahu kita. Nah, itu yang perlu kita cek. Dengan kita mulai lebih dalam. Nah, disitulah fungsi, kalau teman-teman ingat di gambar tadi, ada posisi untuk melihat kembali. Kalau di penelitian yang lebih besar, kita melihatnya literatur review. Literatur review awal. Masalah ini sudah pernah diteliti ini loh. Di masalah ini pernah diteliti A. Masalah ini telah diteliti B, dan seterusnya. Atau kalau kita misalnya penelitiannya itu in-depth interview, kita akan lebih banyak stay dan mengidentifikasi interview awal atau diskusi-diskusi awal dengan responden gitu, untuk mengetahui, kayaknya ada masalah ini ya. Gitu. Saya kasih contoh lagi. Satu lagi, ketika saya melakukan proses penelitian lapangan untuk mengidentifikasi masalah besarnya, saya coba dengan melakukan interview dengan beberapa orang untuk mengetahui masalah terbesar itu apa. Misalnya, kalau saya mau mengidentifikasi masalah terkait dengan penegakan hukum, saya akan ngobrol dengan jaksa gitu. Saya melakukan diskusi dengan jaksa. Ternyata masalahnya itu ada di sini ya. Terkadang masalahnya ada di shifting antara penegak hukum di kepolisian dan di kejaksaan ketika mau masalah kasus kebakaran hutan dan lahan itu ke pengadilan. Misalnya. Itu kondisi-kondisi itu bisa diidentifikasi di awal. Ini banyak contoh masalah yang lebih luas lagi, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Di situ ada program pelatihan tidak seefektif yang diharapkan, forum penjualan suatu produk tidak meningkat, anggota kelompok minoritas dalam organisasi tidak berkembang dalam karir mereka. Jadi masalah sebenarnya apa? Gitu, kita nggak tahu. Teman-teman harus bertanya lebih jauh dari semua itu. Right. Nah, ini yang baru berikutnya. Dari masalah tadi, setelah kita punya masalah,
Tadi kita punya ide di depan. Kita punya ide atas kita mau melakukan penelitian apa. Ide itu bisa kita dapat dengan kita merenung, berpikir, melalui rational thinking, dan melalui creative thinking. Bisa macam-macam caranya. Bisa ngelihat orang, bisa diskusi dengan teman, bisa mengidentifikasi berdasarkan kondisi lapangan dengan literatur, dan seterusnya. Dari ide tadi, oh iya, saya akan melakukan penelitian tentang apa ya, penegakan hukum, gitu ya, compliance model yang dilakukan, yang dimiliki oleh ETO. Oh, saya pengennya melakukan penelitian tentang compliance model di ETO. Terus masalahnya apa? Oh, masalahnya ternyata kalau compliance model di Indonesia kayaknya lebih susah ya, karena tingkat keberagaman wajib pajak di Indonesia ternyata lebih tinggi dibanding dengan keberagaman dari wajib pajak di Australia. Sehingga apa yang terjadi? Compliance model nggak pernah jalan, kotaknya nggak pernah proses selektif kotaknya untuk dipindahkan antara wajib pajak, mensegregasi antara wajib pajak, memisahkan antara wajib pajak yang memang comply dan tidak comply menjadi lebih rumit dibandingkan dengan compliance model yang dikembangkan di ETO. Masalahnya ketemu di Indonesia ternyata lebih kompleks dibandingkan dengan model di ETO, kondisi di ETO untuk menerapkan compliance model. Nah, dari masalah tadi kita beranjak area mana sih yang mau kita teliti gitu ya. Jadi masalah itu bisa gede banget, sebola besar gitu, kotaknya tadi besar. Kayak tadi kalau saya kembali ke contoh compliance model tadi, compliance model di Indonesia nggak bisa diterapkan, compliance model yang modelnya ETO tadi nggak bisa diterapkan di Indonesia. That's it, itu masalah besarnya. Nah, sekarang kita mau neliti yang mana? Apakah seluruh compliance model? Dari model dari orang yang sudah compliant sampai orang yang non-compliant, dari level 1 sampai yang level di atas paling piramida tertinggi dari tidak compliant-nya itu. Apakah semuanya? Apakah cukup kita meneliti semuanya? Apa kita sejago itu? Enggak juga, karena kita keterbatasan waktu misalnya. Kita nggak bisa bikin seideal mungkin semuanya masuk, nggak bisa. Nah, itu gunanya kita membuat topik penelitiannya. Kita mulai batasi lagi dari sebuah masalah yang lebih broad, kita batasi, kita kecilkan bahasanya. Kita kecilkan menjadi persempit. Nah, ini bahasanya buku adalah mempersempit masalah menjadi untuk layak diteliti. Artinya, layak itu adalah kita bisa meneliti dalam batasan yang jelas. Artinya batasan waktu, batasan keilmuan, batasan data, dan segala macam. Itu yang penting. Jadi, bagaimana kita membawa masalah tadi menjadi topik penelitian. Kenapa itu penting dilakukan? Karena di sensi saya yang bilang buat saya, disertasi yang bagus itu adalah disertasi yang selesai. Gitu. Kalau disertasi itu sebagus apapun dan seideal apapun ternyata tapi nggak selesai, ya itu bukan disertasi yang bagus. Itu disertasi yang jelek. Sama, KTTA yang bagus adalah KTTA yang selesai. Tapi akan lebih bagus lagi kalau KTTA itu selesai dan memiliki bobot penelitian yang luar biasa. Itu juga. Right. Nah, dalam proses membantu kita menunjukkan ke titik di mana narrow down tadi potensinya tadi, kita mulai ngumpulin informasi awal, literatur review tadi. Jadi dari ide, masalah, terus topik penelitian. Semua ini nggak lepas nih dari proses literatur. Nggak lepas dari proses literatur review awal. Artinya tidak lepas dari proses kita membaca theoretical framework yang kita miliki di awal. Kenapa? Karena kalau ini kita lepas, kita nggak tahu apa yang sudah dilakukan orang. Kita nggak tahu baseline kita melakukan penelitian apa. Apakah masalah penting? Apa manfaat dari menyelesaikan masalah? Ini yang penting juga nih. Ketika kita ketemu masalah dan kita mau melihat bahwa ini akan kita bawa sebagai topik penelitian, pertanyaan yang menjadi penting adalah ketika mengapa ada masalah ini, apakah masalahnya penting? Wah, ini dia. Tadi ngomong saya menjadi penting, keluar lagi penting. Apakah masalahnya penting? Apakah masalahnya ini wajar untuk diangkat? Misalnya terkait dengan compliance model tadi. Oh iya, semua penting diangkat. Tapi apa manfaatnya dari menyelesaikan masalah ini? Kalau semua tak selesaiin, clear semua masalah kepatuhan di Indonesia. Iya, benar.
Tapi mana yang paling penting? Mana yang bisa kita gunakan dan manfaatnya bisa lebih cepat kita dapat? Apa manfaat menyelesaikan masalah tadi? Oh, kalau gitu kita membereskan yang di area bawah saja, yaitu kepatuhan sukarela. Bagaimana kita encourage orang wajib pajak untuk memanfaatkan celah-celah untuk melakukan kepatuhan sukarela. Bisa lewat insentif, bisa lewat pelayanan, dan segala macam. Sejauh mana kita bisa areanya. Jadi masalah besar idenya adalah ide kepatuhan, bagaimana mendefine kepatuhan, masalahnya adalah compliance model yang tidak mampu kita terapkan secara 100% di Indonesia berdasarkan compliance model yang Australia. Australia punya compliance models, tapi ternyata itu nggak bisa di Indonesia karena terlalu banyak hal-hal yang tidak ideal di Indonesia. Nah, masalah yang mau kita lebih kita potret apa topik menjadi topik penelitian adalah terkait compliance model yang ada di bawah, yang sebagai dasar misalnya kepatuhan sukarela. Oh, aku cuma mau lihat yang level 1 box-nya tentang kepatuhan sukarela di KPP itu gimana sih kepatuhan sukarela. Ini baru ngomongin topik, bukan ngomongin research question. Itu flow-nya. Jadi, flow awal, saya ulang lagi, itu berarti dari idea, masuk ke masalah, mengidentifikasi masalahnya apa, dari idea tadi masalahnya apa, gathering data, gathering cerita, mengidentifikasi. Terus yang kedua, kita masuk lebih detail, kita narrow down lagi menjadi topik penelitian. Ini yang mau kita ambil sebagai topik penelitian. Tapi kalau ditanya, topik penelitianmu itu ada di titik mana ya dari sebuah cerita masalah besar? Topik penelitian saya itu, kalau untuk compliance model, ada di titik di bawah, paling bawah, sebagai fondasi dari compliance model. Oh, gitu. Enak jawab. Itu nanti kalau kita cerita di proposal penelitian, itu di latar belakang kelihatan. Ketiga, teman-teman punya define yang benar dari ide, masalah, menjadi topik penelitian, define yang benar, teman-teman bisa cerita dengan baik di latar belakang penelitian. Oke. Kajian literatur awal ini tadi saya sudah cerita, mendesain penelitian, mengembangkan pernyataan masalah, problem statement dengan tepat dan jelas. Bermanfaat dari proyek applied ataupun basic research. Kemarin saya sudah diskusi banyak, kita sudah diskusi banyak tentang applied dan basic research. Basic applied itu terkait dengan menyelesaikan masalah di saat itu, gitu ya, kondisi-kondisi masalah yang ada di saat itu, menyelesaikan masalah. Dengan di basic research lebih banyak terkait dengan memperkaya theoretical framework yang ada, jadi body of knowledge dari penelitian-penelitian yang dilakukan. Right. Nah, ini yang penting sekarang. Dari topik tadi menuju ke pertanyaan penelitian. Untuk yang ini saya bacain. Pentingnya membuat pertanyaan penelitian yang didefinisikan dengan jelas. Dari topik penelitian ke pertanyaan penelitian itu adalah penting untuk membuat pertanyaan penelitian yang didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, pertanyaan penelitian merupakan inti dari penelitian. Ini harus di-underline, di-bold, dimiringin, digedein hurufnya. Pertanyaan research question itu merupakan inti dari penelitian. Why? Kenapa? 1. Pertanyaan penelitian mempengaruhi. Nah, ini mempengaruhi. Pilihan literatur yang akan kita tinjau. Masih ingat Alice tadi? Kalau kita nggak pernah tahu mau kemana, nggak penting kita mau melakukan apa. Jadi kalau sebenarnya kita nggak tahu kita mau melakukan penelitian apa, mau literatur apa aja dicemplungin semua jadi nggak penting. Akhirnya nyambung pun enggak gitu di literatur review. Ini yang menjadi masalah. Jadi kalau teman-teman membaca literatur review, terus literaturnya itu nggak nyambung antara satu literatur ke literatur berikutnya, tahu-tahu ada literaturnya loncat ke sini, tahu-tahu besoknya loncat ke sana. Ini ada yang salah dengan apa yang dia mau cari sebetulnya. Yang mau dijelaskan tuh apa? Nah, itu yang nggak match biasanya. Jadi, kalau teman-teman fail untuk melakukan mendefine research question, fail untuk mendesain pertanyaan penelitian yang bagus, itu berat untuk selanjutnya. Karena saya bilang, ini saya cuma quote, pertanyaan penelitian itu 60-70% risetmu sudah selesai. Ya karena ini akan mengaruhi pilihan literatur yang kita tuju. Yang kedua, desain penelitian.
Artinya desain penelitian. Bagaimana kita melakukan penelitian itu? Jelas itu. Desain penelitiannya seperti apa. Yang ketiga, akses untuk mendapatkan data. Jadi data yang akan mau kita gather, data yang mau kita ambil, data yang mau kita olah menjadi informasi, data yang akan kita gunakan sebagai penguat argumen kita ketika menjelaskan sebuah policy ataupun usulan dari hasil penelitian, harus lebih kuat. Kalau kita nggak punya desain awalnya, kita nggak jelas apa yang mau kita jawab, ya nggak ada. Pendekatan terhadap pengambilan sampel. Nah, penelitian itu harus terbuka. Penelitian itu harus bisa direplikasi. Orang lain punya data yang sama, punya area yang sama, kalau dia mau mereplikasi model kita, mereplikasi cara kerja kita, bisa dapat hasil yang sama. Kalau hasilnya beda, ada yang masalah sama model kita. Itu yang perlu kita pahami. Itu kenapa pendekatan pengambilan sampel harus kita sampaikan. Misalnya, saya melakukan penelitian di Indonesia terhadap 300 kantor, 300 sekian kantor KPP di Indonesia. Nah, ketika saya memilih LTO, alasan saya memilih LTO, ataupun saya alasan memilih KPP bau-bau, bau ada nggak ya? Ada nggak ya? KPP tahunan, gitu misalnya. Alasan saya memilih KPP tahunan dibandingkan dengan alasan kenapa saya memilih KPP Atambua, itu harus clear. Harus bisa diikutin sama orang. Kalau orang lain mau lakukan hal yang sama, dia bisa memilih hal yang sama. Oh, hasilnya pilihannya sama. Kalau enggak, salah. Bukan salah sih. Kalau enggak ada masalah dengan penelitian. Karena dia tidak bisa direplikasi. Pilihan metode pengumpulan data dan analisis. Ini tadi saya sudah sampaikan, penulisan laporan penelitian. Saya ulang lagi di awal. Bagian ini menjadi bagian yang krusial bagi saya. Pertanyaan penelitian merupakan inti dari penelitian. Jadi, teman-teman tidak mampu melakukan penelitian, tidak mampu mendefine benar penelitian, hati-hati, teman-teman kira-kira akan blur itu nanti ketika memilih literatur yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk membandingkan kondisi real dengan theoretical framework-nya, tidak fail untuk membuat desain penelitian yang bagus, tidak bisa membuat akses data, pilihan datanya menjadi sangat limited, karena kita nggak tahu apa yang mau kita teliti sebetulnya. Seperti kata Alice, nggak penting mau kemana, kalau kita sendiri nggak ngerti mau kemana. Oke, di pertanyaan penelitian, ada Saunders dan sekarang yang Saunders punya 4, sekarang punya 3. Baseline-nya sih sama ya sebenarnya. Saunders itu ada 3 mode pertanyaan, Saunders ada 4 mode pertanyaan penelitian, ada exploratory, deskriptif, explanatory, evaluatif. Sedangkan sekarang ada exploratory, deskriptif, dan kausal. Kita lihatlah ya satu-satu. Oke, pertanyaan eksplorasi disusun dalam hal tidak banyak yang diketahui tentang situasi fenomena yang dihadapi. Terhadap tidak jelasnya keterbatasan penelitian terdahulu topik sama kompleks. Eksplorasi, bukan explanatory, eksplorasi, itu sebetulnya penelitian yang belum selesai. Karena setelah eksplorasi, setelah kita mengidentifikasi di awal kondisi apa yang terjadi di sana, kita biasanya akan move on menuju ke deskriptif. Contoh ya, bagaimana keputusan hakim atas kasus kebakaran lahan dapat mengaruhi beralihnya pengusahaan kelapa sawit untuk menggunakan sustainable plantations. Dalam konteks ini, yang perlu dieksplorasi lebih jauh adalah gampangannya dari sebuah pertanyaan ini, gampangan adalah kenapa hakim itu memutuskan sebuah kasus berbeda-beda antara satu hakim dengan hakim yang sama, padahal besaran model kasusnya sama. Apa sih yang membuatnya berbeda-beda? Sehingga keputusan hakim yang berbeda-beda ini diharapkan mempengaruhi behavior-nya berusaha kelapa sawit untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi seberapa jauh sih sebetulnya hakim ini mempengaruhi kasus kebakaran. Jadi ini perlu dieksplor. Ini kita butuh tahu karena tidak pernah hakim, tidak bisa keputusan hakim dikuantitatif kan.
Nggak bisa kita ngomong hakim memutuskan A 1, hakim memutuskan yang salah 2, gitu-gitu nggak bisa. Karena pasti hakim punya pertimbangan hukum, hakim punya berhak untuk mengambil pertimbangan hukum, hakim juga berhak untuk menemukan hukum. Menemukan hukum itu artinya dia memutuskan sesuai dengan kapabilitas dia dan kemampuan dia untuk mendefine hukum. Jadi dia menemukan bisa. Hal-hal seperti ini terjadi, gitu. Jadi ini eksplorasi. Jadi dari setelah ini kita masuk ke deskriptif. Nah, deskriptif. Peneliti menggunakan data yang lebih konkret, data yang lebih clear yang menggambarkan karakteristik objek, organisasi atau merek. Contohnya, berapa besar tingkat efektivitas pengaturan area penjualan bagi kinerja penjualan PT XYZ? Jadi yang di-define di sini adalah terkait dengan tingkat efektivitas. Jadi angkanya keluar, ada efektivitas di sana. Deskriptif kan, udah clear tuh. Efektivitas pengaturan, efektivitas atas apa? Sorry, bahasanya jadi nggak jelas. Efektivitas atas apa? Pengaturan area penjualan untuk kinerja penjualan PT XYZ. Oh ya, saya agak lupa sedikit. Balik sedikit ya. Dalam sebuah research question, kita nggak boleh research question itu jawabannya iya dan tidak. Ini. Contohnya ya, research question yang jawabannya iya. Apakah Anda sudah makan? Iya. Selesai. Nggak perlu diuji, nggak perlu diapa-apain. Itu pertanyaan penelitian. Salah itu. Bukan salah. Sangat salah. Tidak tepat. Jadi pertanyaan penelitian harus mampu untuk diuji. Dan jawabannya bukan iya dan tidak. Misalnya, bagaimana keputusan hakim atas status kebakaran lahan dapat mempengaruhi wilayah pengusahaan kelapa sawit untuk menggunakan sustainable plan design? Jawabannya iya, nggak mungkin. Jawabannya pasti dia harus menjelaskan tentang keputusan hakim itu. Model keputusan hakim itu apa. Terus dia ngomong, behavior-nya pengusaha kelapa sawit itu apa terkait dengan cara menanam yang berkelanjutan. Kalau dalam konteks ini, efektivitas itu apa sih? Bagaimana cara kita mengukur efektivitas? Gitu. Berapa besar? Seberapa besar efektivitas tadi mempengaruhi? Berarti seberapa besar ukuran efektivitas tadi mempengaruhi area penjualan. Yang disebut area penjualan itu apa sih? Nah itu, dari sebuah pertanyaan penelitian, kita harus mampu menjelaskan banyak hal. Nah itu butuh perenungan memang. Tapi bukan berarti terus ini susah banget. Enggak. Cuma kita berusaha menanyakan di tempat yang tepat aja. Dan itu practice makes better. Yakinlah practice makes better. Saya juga bukan sejago-jago itu. Jadi apa yang mengaruhi peningkatan, sampai sekarang masih biasa-biasa. Apa yang mengaruhi peningkatan kepuasan pelanggan atas produk perbankan syariah? Ini deskriptif yang untuk menjelaskan keseluruhan, dia menjelaskan bukan terkait dengan titik hitungannya. Mempengaruhi peningkatan kepuasan pelanggan. Jadi kalau di sini kita ngomongin apa sih kepuasan pelanggan? Gimana kita bisa mengukur kepuasan pelanggan? Apa yang disebut sebagai produk pelanggan syariah? Perbankan syariah itu produknya apa? Produk yang mana? Hal-hal seperti itu menjadi sebuah pertanyaan penelitian yang nanti dideskripsikan di metodologi. Sehingga nanti ketika diuji, kita bisa ngomong dengan saya akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dalam konteks ini adalah kita mengukur berdasarkan hasil survei ya, misalnya gitu. Efektivitas kita mengukur berdasarkan jumlah sales dibandingkan jumlah si orang yang melakukan penjualan, misalnya. Hal seperti itu menjadi parameter. Itu yang disebut kenapa research question menjadi menentukan metodologi, menentukan data yang diambil, dan menentukan arah penelitian. Kausal. Tadi kan kita sudah ngomongin pertanyaan eksplorasi, kita ngomongin pertanyaan deskriptif, sekarang kita ngomongin pertanyaan kausal. Kausal itu seperti apa? Ya, satu hal mempengaruhi hal lain, seperti pada saya. Sebetulnya ini menjadi lebih broad banget. Satu hal mempengaruhi hal lain. Itu bisa dilakukan, bisa terjadi oleh di mana saja. Oke. Apakah perluasan basis pajak meningkatkan kepatuhan laporan wajib pajak orang pribadi? Basis pajaknya digedein, pelaporannya akan meningkat nggak? Misalnya. Itu kan proses bertanya lagi. Kalau saya memperluas basis pajak, jadi saya gencar melakukan ekstensifikasi, saya gencar melakukan apa macam-macam, itu akan meningkatkan laporan nggak? Karena orang merasa diawasin. Belum tentu. Nggak mungkin kita jawabnya, ya. Gimana caranya?
Oh, di situ ada kata-kata perluasan basis pajak, di situ ada kepatuhan pelaporan. Nggak bisa langsung dijawab ya dan tidak. Dan itu butuh diuji. Oke, ini pertanyaan penelitian. Oke, nah dari awal tadi kita bicara ide sampai perencanaan penelitian. Ini contoh bagaimana idenya adalah kita ngomongin perekrutan pegawai melalui internet. Jadi yang kita sukai adalah masalah internet, sistem informasi. Sampai jam menuju pertanyaan penelitian. Di tengah antara research idea sampai pertanyaan penelitian, ada masalah, ada menemukan masalah, dan ada menemukan topiknya. Idea itu apa yang akan kita lakukan, kira-kira. Masalah kita mengidentifikasi dari apa yang kita lakukan supaya lebih fokus. Topik penelitian itu kita men-narrow down-kan, mengecilkan kembali apa yang mau kita teliti menjadi apa yang kita teliti. Pertanyaan penelitian adalah kita menanyakan, kita mulai menguji, menanyakan apa sih yang sebenarnya mau kita teliti. Oke, kita mulai dari yang pertama. Research idea adalah perekrutan pegawai melalui internet. Jadi pertanyaan penelitian baseline fokusnya, general fokus. Makanya saya tulis general fokus adalah bagaimana efektivitas perekrutan pegawai berbasis internet dibandingkan dengan metode konvensional. Dalam konteks ini kita ngomongin lagi efektivitas. Berarti ada di deskriptif, kita ngomongin lagi efektivitas, berarti kita mengukur yang disebut dengan efektivitas perekrutan itu apa sih? Yang berbasis internet itu apa sih? Internet seperti apa? Apakah dia cuma submit lalu email itu berhasil internet? Apakah dia akan membuat web browser sendiri, website sendiri, terus nanti dia semua orang apply di dalam website itu? Atau ya pokoknya email-emailan aja atau WA-WA-an udah internet kan? Kita pakai WA terus kirim ijazah pakai WA dan internet dibandingkan metode konvensional. Apa yang disebut dengan konvensional? Misalnya dia datang ke kantor, apakah lewat surat atau apa? Jadi yang cara untuk diujinya jadi semakin beragam dan kita bisa menguji. Yang kita sebut sebagai efektivitas adalah A, yang berbasis internet adalah kita menggunakan parameter pengukuran melalui website. Jadi yang dimaksud adalah internet adalah berbasis website dan seterusnya. Kupon supermarket sebagai sarana promosi. Jadi contohnya adalah bagaimana kupon pembayaran di supermarket mempengaruhi perilaku pembeli. Perilaku pembeli yang kita sorot. Jadi perilaku pembeli yang mau kita lihat. Baseline perilaku pembeli bergerak itu adalah apa? Yang menyebabkan perilaku pembeli bergerak itu apa? Kupon pembayaran. Kausual berarti kan. Kupon pembayaran tadi akan mempengaruhi perilaku pembeli. Jadi pembeli ini bergerak ketika ada kupon pembayaran. Apakah begitu? Apakah linier? Apakah dia ketika kupon pembayaran banyak kita taruh pouring semua kupon pembayaran di sebuah supermarket, pasti pembeli akan bergerak, berubah, gitu. Perilakunya dengan membeli lebih besar, atau enggak? Dia lihat-lihat dulu, kalau harganya cuma gini-gini doang, kupon pembayaran cuma 5% buat apa? Enggak juga ternyata. Nah, itu yang mungkin yang mau diteliti gitu. Jadi kausal. Jadi satu hal akan bisa mengaruhi hal lain gitu. Nah, ini perlu nggak dilakukan begitu? Ini model penelitian. Idenya terkait dengan internet banking. Jadi lihat, teman-teman sebelah kiri itu mostly adalah sangat general. Masalahnya itu, kalau misalnya kupon supermarket sebagai sarana promosi, masalahnya adalah tidak efektivitas promosi yang dilakukan. Topik penelitiannya, kalau masalah terkait dengan kupon, misalnya. Narrow down. Penggunaan internet banking misalnya, di dalam konteks idenya adalah internet banking. Penggunaan internet banking. Jadi, bagaimana internet banking tadi dilakukan? Masalahnya mungkin udah tingkat pertumbuhan internet banking yang nggak karu-karuan gitu dibandingkan dengan proses perbankan konvensional. Jadi, apakah itu berpengaruh terhadap pelayanan perbankan yang offline? Itu pertanyaan yang bisa di-raise di sebuah research questions. Oke, itu sampai research question. Jadi, yang kita diskusikan tadi adalah di awal kita define idea, terus kita define masalah di penelitian, masalahnya apa sebetulnya, sehingga kita bisa narrow down masalahnya menjadi sebuah topik yang kita angkat sebagai penelitian. Kita identifikasi masalah itu bisa masih besar, karena tidak semua masalah bisa kita solve,
Tidak semua masalah kita bisa teliti, sehingga kita mengambil bagian kecil dari masalah itu, nggak usah gede-gede amat, nggak usah sok pede bahwa kita akan mampu menyelesaikan semua masalah, itu bokis juga gitu ya. Kecuali teman-teman sudah jadi profesor dan yang lain, mungkin teman-teman akan berusaha menyelesaikan masalah secara lebih besar. Tapi ambil sedikit bagian dari masalah itu yang akan kita teliti. Dari yang akan kita teliti menjadi topik penelitian tadi, kita narrow down lagi dari topik tadi menjadi pertanyaan apa dari topik tadi yang mau kita lihat. Kita nanyain sesuatu, nanyain terkait dengan masalah tadi. Pertanyaan $1 juta terkait dengan topik penelitian yang kita lakukan. Disitulah nanti kita, dengan kita bertanya tadi, dengan kita curiosity-nya, keingintahuan kita tadi. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya keingintahuan kita tadi, kita akan bisa mendefine metodologi, kita akan mendefine data, kita akan mendefine model, dan seterusnya. Oke. Dari situ sebetulnya ini bagian dari research question tadi ya, tujuan penelitian tadi. Bagian research question tadi adalah sebetulnya beriringan tadi dengan tujuan penelitian. Ditulis ingin menyatakan apa yang kita ingin capai. Jadi, again, dari topik ke tujuan itu sebetulnya ya kita mau raih apa sih itu dari research question, mau raih apa dengan jadi tujuan kita. Ini kadang-kadang tujuan penelitiannya menjadi research question, jadi sehingga menjadi blur. Saling melengkapi untuk menyampaikan penelitian kita tentang apa dan pertanyaan. Contoh, apa saja faktor yang mengaruhi pengalaman penumpang maskapai ketika menunggu penerbangan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mengaruhi pengalaman penumpang ketika menuju penerbangan, apa dampak ketepatan waktu tunggu antrian transaksi terhadap kepuasan pelanggan, untuk menyelidiki dampak penunggu terhadap kepuasan pelanggan. Ada satu hal yang mungkin juga saya kasih hints terkait dengan defining research question adalah research question itu jangan bertanya sesuatu hal yang sudah benar. Sudah pasti jawabannya itu, misalnya. Itu nyebutnya kita sebagai common sense. Jangan bertanya terkait dengan hal-hal yang common sense. Misalnya, kalau saya hujan, saya pasti akan menggunakan payung. Apakah saya akan menggunakan payung jika hujan? Common sense banget ini. Bisa juga sih saya pakai payung, saya bisa juga pakai jas hujan. Tapi kalau ada yang payung, saya pakai payung. Atau berikutnya, apakah matahari terbit dari timur? Iya, timur dari timur lah. Mungkin dari timur bisa dari barat. Kalau dari barat ketika mau kiamat dari barat. Artinya, kalau teman-teman bertanya pertanyaan penelitian dengan common sense, nggak perlu diuji. Pertanyaan penelitian ini jadi nggak perlu diuji. Teman-teman ngecap-ngecap aja selesai gitu. Menguji penelitian dengan menggunakan data, menggunakan parameter, menggunakan model, itulah menjadi proses untuk kita menemukan kebenaran tadi. Ontologi kan, kemarin kita ngomongin kebenaran, tadi kan ngomongin ontologi, perspektif. Bagaimana kita menguji kan epistemologi. Jadi bagaimana kita epistemologi tadi digunakan untuk mencari kebenaran tadi. Meskipun mau kebenaran itu multiple, karena dipengaruhi oleh sekitar, atau kebenaran itu menjadi kebenaran yang hakiki, misalnya sama-sama diterima oleh semua orang. Contohnya menggunakan parameter apa dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya beranjak ke proposal penelitian. Berapa sih? 11. Izin bertanya, Pak. Bertanya. Mau sebutkan nama, jadi saya bisa tahu. Mau siapa? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa namanya? Mas. Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, Dulu kalau belum ada yang... Siapa? Mas siapa? Rizky Adi Junara. Rizky Adi. Rizky Adi Junara, Pak. Oke. Pak, kan dari jenis pertanyaan penelitian tadi kan banyak, Pak. Menurut Bapak itu pertanyaan penelitian yang mana, Pak, yang cocok di masa pandemi ini, Pak? Mengingat nanti data-data yang diambil mungkin banyak yang secara online, Pak, bukan secara real. Oke. Nanti sesuai dengan tujuan kita. Oke. Makasih ya, Pak. Siap. Kalau pertanyaan penelitian, terserah kalian mau pakai model yang mana. Itu sama aja sebetulnya. Mau model yang mana. Terus,
mau di masa pandemi, itu cuma masalah bagaimana strategi kita mencari data. Jadi kan data bisa data sekunder, bisa data primer. Data sekunder kita bisa menggunakan data-data misalnya dari data KPP misalnya, tanpa harus wawancara. Misalnya kita dapat dari kantor pusat data, dikasih data. Kan bisa tuh minta ke B2 Humas di kantor pusat kan untuk terkait dengan data kan. Data sekunder, generate, nggak ada masalah tuh, gampang. Terus atau minta data KPP misalnya data primer dengan kita wawancara di KPP. Kan nggak mesti harus wawancara dengan interview. Kita bisa menggunakan kuesioner. Kita sebar kuesioner lewat email pajak. Nggak ada masalah. Jadi masa pandemi ataupun tidak masa pandemi, itu cuma strategi cara mengumpulkan data. Cara mengumpulkan data terbaik adalah ketika kita tahu persis apa yang mau kita tanyain. Misalnya, kita meneliti tentang terkait dengan pajak internasional. Kan nggak mungkin kita pergi ke Jepang, nggak mungkin kita pergi ke Amerika. Kita pasti cari berdasarkan data sekunder. Dengan mempelajari misalnya di NTA, kita download datanya, kita macam-macam bisa dilakukan. Kayaknya sih gitu sih menurut saya. Mas Rizkia Juman. Baik, terima kasih Pak. Oke. Jawaban. Rizky ada Junara ya dari Rizky Adi. Ya Pak. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Yap, siapa Izin namanya? bertanya, Pak. Tadi Absen. Hah? Siapa dulu nih? Ya, kamu. Kamu dulu ya. Absen 1. Oh ya, absen 1, Pak. Ya. Siapa Mas? Iya, Pak. Jadi pertanyaannya gini, Pak. Tadi Bapak sebutkan bahwa pertanyaan penelitian itu kan nggak bisa dijawab hanya sebatas iya atau tidak gitu ya, Pak. Betul. Nah, namun apakah nanti di bagian kesimpulan peneliti dengan cara menggiring pandangan pembaca itu kepada salah satu opsi gitu. Jadi sehingga dapat menjawab pertanyaan tersebut. Karena tentu menurut saya penelitian itu harus mampu menjawab pertanyaan atau masalah dengan suatu konklusi gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Mas Sabet. Betul. Penelitian itu harus punya konklusi, harus punya kesimpulan. Nah, kesimpulan itu harus berdasarkan ada discussion dulu sih sebetulnya. Sebelum kesimpulan ada discussion. Kesimpulan itu mereview semua cerita tadi menjadi sebuah kesimpulan. Di discussion tadi, dari metodologi cara melakukan sesuatu, kita melakukan pengujian, pakai data apa, melakukan pengujian, terus kita discuss. Oh, ini loh, setelah kita diskusi begini, ternyata hasilnya A, B, C, D, F. Kesimpulannya adalah A, B, C, D, F. Kesimpulan itu bukan pasti jawaban iya dan tidak. Kesimpulan itu pasti mendeskripsikan, kalau kesimpulannya mendeskripsikan. Kesimpulannya menjelaskan bahwa, misalnya tadi apa ya? Ulang ya. Ini lebih contoh lebih seru. Ini aja. Nah, ini misalnya. Bagaimana kupon pembayaran supermarket akan mempengaruhi perilaku pembeli? Nah, saya menggunakan model misalnya dengan cara survei. Saya survei orangnya, saya nggak melakukan interview, saya survei. Terus kemudian dengan pihak ketiga, saya survei dengan business assistant misalnya, saya survei dengan misalnya 1.000 orang. 1.000 orang itu berdasarkan jangka waktu misalnya 2 bulan dengan model gantian gitu, misalnya nggak selalu setiap hari ada saya lakukan, jadi selang-selang beberapa hari dengan kupon yang disampaikan. Saya pakai control group dan segala macam. Jawabannya misalnya setelah dilakukan penelitian, saya dapat cerita bahwa ketika kupon itu diberikan, kupon pembayaran itu dimasukkan, kupon pembayaran dimasukkan sebagai variabel untuk memberikan gula-gula pada pembeli, pembeli akan cenderung menggunakan kupon pembayaran pada pembelian selanjutnya. Bukan saat itu, pada pembelian selanjutnya. Kenapa? Karena saat itu dia sudah terpenuhi kebutuhannya. Jadi dia akan menggunakan kupon pembelian pada saat pembelian selanjutnya. Nah, berarti dari situ saya bisa tahu bahwa perilakunya adalah si pembeli ini cenderungnya spending-nya tertunda, dia menunda spending, tapi dia akan kembali lagi. Dia menunda spending saat itu untuk membeli barang baru dengan kupon bayar, tapi akan mempercepat spending, bukan menunda, akan mempercepat spending yang harusnya dia tidak akan datang ke toko itu seminggu kemudian, tapi dia
membelanjakan si kupon itu tadi. Yang pada dasarnya sebetulnya ketika dia membelanjakan kupon, dia tetap harus menambah uang Rp1.000. Dari situ kesimpulannya adalah strategi pemasaran yang bisa kita lakukan adalah kita menambahkan kupon pembelanjaan dengan range waktu tertentu misalnya. Jawabannya tidak mesti iya dan tidak, jawabannya bisa deskripsi, apalagi kalau kita bicara eksplorasi. Eksplorasi itu jawabannya jelas nggak ya dan nggak tidak. Eksplorasi itu jawabannya apa yang kita temukan di sana. Misalnya, kita pakai etnografi di suku Baduy. Jawabannya itu nggak pernah iya dan tidak. Kita akan deskripsikan teori A, teori B, dan cerita, dan di kesimpulan kita akan menjawab pertanyaan kita. Ingat, di persimpulan ataupun di research di belakang, kalau pertanyaannya cuma satu, jangan jawab kebanyakan. Balik lagi ke contoh tadi. Bagaimana kupon bayaran supermarket mempengaruhi perilaku pembeli? Jawabannya bahwa dia akan mempengaruhi dengan cara pembelian akan semakin cepat melakukan pembelian kembali dalam range waktu yang ditentukan. Nggak usah ditambahin dengan bahwa pembeli itu membeli ada kulkas, ada nggak penting. Oh, dia nggak nanya itu kok. Pertanyaan pembeli ini nggak tentang itu. Pertanyaan tentang bagaimana kupon pembayaran dilakukan. Itu sih Mas Abednego. Jadi betul. Kesimpulan memang harus menjawab pertanyaan penelitian. Meskipun bukan dengan ya dan tidak. Harus kok. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, siapa Mas? Muhammad Rizal. Muhammad Rizal. Rizal Wahyudi. Yap, gimana Mas Rizal? Mau tanya, Pak. Tadi kan dalam menentukan topik penelitian itu kan tadi kan asalnya dari masalah itu ya, Pak ya. Nah, itu kriteria yang tadi kan setelah ide terus baru kita masalah terus itu baru topik penelitiannya kan, Pak. Nah, di topik penelitian itu kriteria apa yang harus kita perhatikan itu dalam menentukan topik penelitiannya sama yang ini, Pak, yang untuk pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel itu tadi kan dipengaruhinya salah satunya sama pertanyaan penelitian. Nah, pertimbangan lain dalam pengambilan sampel itu apa ya, Pak? Selain dari pertanyaan penelitian itu sendiri. Oke. Terima kasih, Pak. Thank you, Mas Rizal. Tadi saya nggak dengar yang awal, kriteria dari masalah. Apa, Mas Rizal? Kriteria yang pertama. Kriteria yang perlu diperhatikan untuk menentukan topik penelitian dari masalah itu tadi, Pak. Oh, kriteria untuk menentukan topik penelitian dan masalah. Oke. Sama tadi terkait dengan sampel ya. Oke, kriteria penelitian dari topik dari masalah ke topik penelitian. Kalau saya nih, saya aja yang ngasih contoh. Jadi contoh saya dari masalah ke topik penelitian. Kriteria yang bisa kita lihat adalah ya tadi mulai dari misalnya masalahnya adalah idenya adalah saya pengen sebuah pajak itu berperan lebih dalam proses kerusakan lingkungan, misalnya nih. Terus ketika saya memproses, mencari masalah, yang saya lihat masalahnya adalah terkait dengan kebakaran lahan dan hutan yang selama 30 tahun tidak pernah terselesaikan, misalnya. Misalnya, baik lagi nih. Kriteria apa saya bisa masuk ke situ? Ya karena saya membaca cerita. Cara paling gampang menemukan masalah kriteria adalah cara membaca cerita. Membaca cerita itu dari mana? Dari literatur, dari artikel. Kita nggak bisa bikin kriteria sendiri, terus menyatakan bahwa ini masalah. Masalah itu, di setiap masalah penelitian, itu pasti ada referensinya. Misalnya, ETO tadi, masalah terkait dengan terkait dengan model compliance yang tidak bisa di Indonesia, masalah yang bisa kita identifikasi adalah berdasarkan basisnya apa. Backbone IT kita nggak pernah kuat. Nggak pernah. Karena misalnya gini, di Australia ketika kita melakukan transaksi dengan sebuah supermarket, datanya langsung ketarik ke ETO misalnya. ETO itu kantor pajak Australia. Di Indonesia nggak punya basisnya. Itu saya tahu dari mana? Dari baca artikel. Jadi menentukan masalah menjadi topik penelitian, menemukan ide menjadi masalah, kita basisnya adalah kita baca literatur. Itu namanya penelitian pendahuluan. Dari masalah menuju topik penelitian, kita sudah tahu nih masalahnya besar nih. Oh, ETO itu masalahnya adalah Indonesia nggak bisa menetapkan compliance model.
Karena Indonesia ternyata tidak punya backbone informasi, sistem informasi yang kuat untuk meng-capture data-data misalnya case ekonomi, underground economy, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau capture yang mana? Nah, disinilah baru kita bermain. Agak rasional dikit untuk menentukan topiknya. Seberapa kuat kita bisa meneliti. That's it. Simple as that. Jadi seberapa kuat kita mau meneliti. Kalau kita mau meneliti keseluruhan topiknya, oke, tapi berapa lama kita akan mau meneliti? Kita tidak bisa bermain dengan konsep ideal. Kalau kita mau meneliti keseluruhannya, ya kita butuh waktu bertahun-tahun. Tadi masalahnya. Jadi kita ambil sedikit, apa yang mau kita ambil? Nah, kalau konteksnya saya, dalam konteks kebakaran lahan, apa yang mau saya ambil? Oh, yang saya ambil itu terkait dengan penegakan hukumnya. Saya nggak ngomongin tentang pitland, saya tidak ngomongin tentang asapnya gimana cara ngitung, tapi saya ngomongin tentang penegakan hukumnya. Besarnya adalah masalah kebakaran hutan, lahan, kelapa sawit, yang mau saya omongin hubungan antara pajak dan kebakaran hutan adalah terkait dengan penegakan hukumnya. Kalau saya ngomongin compliance model antara ETO sama Indonesia, perbandingannya, yang mau saya bandingin itu ternyata bukan hanya terkait backbone sistem informasinya, terkait tapi bagaimana cara di level paling bawah itu, yang wajib pajak patuh itu bisa dipengaruhi. Saya cuma ngambil satu otaknya aja. Nah, itu topik penelitian. Jangan kegedean ngambil topik penelitian, nanti nggak selesai. Saya ulang lagi, KTTA atau penelitian yang selesai adalah penelitian, KTTA yang bagus adalah KTTA yang selesai, atau penelitian yang selesai. Ini berlaku untuk seluruh penelitian. Jangan terlalu expected dengan apa yang kita inginkan. Terus yang kedua terkait dengan sampel. Bagaimana kita cara menentukan sampel? Karena research question nanti akan ngomongin dengan sampel. Iya. Nanti kalau kita belajar statistik, kita akan bisa ngeluarin sampelnya berapa persen, misalnya. Terkait dengan misalnya kita melakukan survei, sampelnya berapa persen. Yang kedua, kalau kita ngomongin kualitatif, itu nggak mesti harus sampelnya berapa persen, tapi sampel mana yang mewakili. Misalnya gini, ketika kita melakukan in-depth interview di sebuah kantor, yang perlu kita ambil dari sebuah kantor, nggak semua kita hitung jumlah karyawan, terus kita ambil 5% dari karyawan. Nggak mesti gitu. Nggak boleh gitu dong. Karena ada karyawan itu ada OB, ada karyawan itu ada satpam, terus ada karyawan itu petugas pelayanan, padahal yang kita teliti adalah terkait dengan pengawasan wajib pajak. Apa urusannya petugas pelayanan terkait dengan masalah wajib pajak? Nah, yang mau kita ambil adalah area yang mau kita tuju. Kalau kita pakai in-depth interview, jadi stated di depan bahwa kita mau in-depth interview. Jadi kita bertanya pada orang yang memang sudah mengalami kondisi tertentu atau periode tertentu atau kasus tertentu. Tapi kalau kita ngomongin survei, nah itu kita ngomongin statistik. Nah, kita ngomongin sampel, karena kita nggak generate apa-apa, kita sebar kuesioner. Biasanya orang caranya adalah sebar kuesioner dulu dengan sampel tertentu, misalnya. Yang kedua, dia gabungin lewat in-depth interview. Karena sampel tanpa in-depth interview nggak ketemu apa-apa. Dia cuma angka 1-2 mempengaruhi 1-2 tapi dia nggak bisa bercerita. Nanti kita akan belajar tentang dengan sampel nanti di ke belakang kayaknya, ketika kita ngomongin quantitative analysis. Gitu sih Mas Rizal. Dan sekarang saya kehilangan waktu, 22. Ada lagi? Nanti lagi sih, Pak. Oke. Kita ke proposal. Saya kurang beberapa menit lagi, saya ngabisin proposal ya. Nanti setelah ini aja. Oke, proposal penelitian. Dari semua cerita tadi, itu dimasukin dalam sebuah cerita namanya proposal penelitian. Sebelum jadi KTA, sebelum jadi research. Proposal itu adalah semua cerita terkait dengan apa yang mau kita lakukan. Yang mau kita lakukan, bukan yang sudah kita lakukan. Yang sudah kita lakukan, kita jadi disertasi, jadi tesis, jadi KTA, dan seterusnya. Rencana struktur dari penelitian yang kita usulkan, diberikan matang, ditulis, diberikan apa, makan, bagaimana, dan seterusnya. Ini ya biasa aja lah. Nanti bisa dibaca sendiri. Sistem KTA proposal, ini yang penting. Ini yang mau saya define. Ada judul, ini kata Saunders ya, Saunders, Lewis, dan Thornhill. Nanti satu lagi kata tukaran. Judul, latar belakang, pertanyaan, penelitian, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, jangka waktu penelitian, dan sumber daya, dan referensi. Judul.
Ini biasanya judul bombat. Ya. Oke. Bentar ya. Mana judul? Oke. Judul pada dasarnya biasanya agak bombastis judul. Misalnya, ini sampai ditulisin, sebuah studi untuk mengeksplorasi. Biasa aja. Judul itu sederhana dan ringkas. Judul harus sederhana. Kalau judul itu berkalimat-kalimat, itu bukan judul sebetulnya. Ada masalah dengan teman-teman mendefinisikan judul. Jadi judul itu harus sederhana dan ringkas. Ini saya sangat setuju kata-kata ini, sederhana dan ringkas. Baiklah. Oke. Jadi sederhana dan ringkas. Tapi di dalam sederhana dan ringkas tadi ada konsep, variabel, dan pertanyaan penelitian. Nggak mesti harus semuanya tercakup, tapi paling tidak mencerminkan satu bagian. Misalnya frase, misalnya compliance gitu. Misalnya ada compliance-nya gitu. Ada kata-kata compliance-nya di judulnya misalnya. Deskripsi tentang compliance, perbandingan compliance model di Indonesia dan Australia dan seterusnya. Itu seperti judul. Jadi judul itu nggak perlu bombastis yang nggak bisa menggambarkan apa-apa, tapi judul itu harus sederhana dan ringkas. Nah, ini yang akan saya tekankan. Latar belakang. Di latar belakang penelitian, ini saya baca saja ya. Apa yang akan saya lakukan dalam penelitian? Mengapa saya melakukan penelitian? Mengapa penelitian ini layak dilakukan? Ini adalah cerita tadi. Karena apa yang saya lakukan dalam penelitian ini? Saya mau ngapain sih di penelitian ini? Mengapa saya melakukan penelitian? Saya tadi cerita tentang ide, cerita tentang masalah, cerita nanti dari masalah tadi menjadi topik, dan seterusnya. Ini cerita itu ada di sini, latar belakang. Mengapa penelitian yang saya lakukan ini berhubungan dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya di bidang penelitian sebelumnya? Literatur review awal. Jadi latar belakang itu sebuah cerita di mana apa yang sudah kita lakukan di depan. Ini identifikasi awal di depan. Jadi ini meyakinkan apa yang mau kita lakukan kepada orang lain, dengan pihak ketiga, pada dosen pembimbingmu, dan seterusnya. Ini penting. Sehingga flow cerita di sini menjadi sangat penting bagi teman-teman untuk mendefine dengan baik, misalnya di latar belakang penelitian. Jadi jangan kopas-kopas saja. Kalau teman-teman ngejar beasiswa, teman-teman ingin beasiswa, dan saya harapkan teman-teman mengejar itu untuk mencari pengalaman baru, hal-hal seperti ini, sistematika proposal, di latar belakang penelitian, ini jadi hal yang sangat diperhatikan oleh orang-orang yang melakukan menilai apa yang teman-teman mau dikasih beasiswa atau enggak. Dia akan menilai apa sih yang mau Anda lakukan gitu. Nggak penting metodologinya dahsyat-dahsyat banget, tapi kalau teman-teman ternyata hasilnya cuma gitu-gitu doang gitu, nggak penting-penting amat sebetulnya gitu. Jadi ini yang membuat quote and quote jualan kalian menandakan bahwa penelitian ini menarik. Karena penelitian yang menarik, katanya kan penelitian itu pada dasarnya yang paling menarik adalah kalau kita sendiri suka dengan penelitian yang kita lakukan. Pertanyaan dan maksud tujuan penelitian tadi saya sudah sampaikan bahwa tujuan penelitian ditulis secara jelas sehingga kita tahu, setiap orang tahu apa yang kita mau lakukan di penelitian ini. Metode, nah ini metode nanti kita akan bahas banyak di belakang tentang kuantitatif, deskriptif, dan seterusnya. Menjelaskan bagaimana harus melakukan penelitian ini. Ini epistemologi itu tadi. Mencapai kebenaran di ontologi, kita menggunakan epistemologi, metodologi penelitian. Misalnya, ketika saya menilai kasus terkait dengan hakim tadi, ngomongin masalah hakim tadi, bagaimana trennya hakim bergerak, itu saya cara melakukan penelitian hakimnya adalah dengan cara mengambil kasus-kasus yang ada di Mahkamah Agung. Terus gimana caranya saya menganalisis kasus di Mahkamah Agung tadi? Saya ambil, saya taruh di model namanya NVivo. NVivo itu dia membandingkan antar dokumen. Jadi dokumen itu bisa di-crawling untuk bisa ngecek pattern-nya si dokumen ini tadi. Dari seluruh dokumen tadi pattern-nya dilihat. Dan nanti kelihatan tuh pattern-nya. Oh, pattern-nya ini gini loh. Itu kalau dilakukan orang lain pun bisa gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah, itu salah satu metodologi. Jadi kenapa metodologi di penelitian ini perlu dilakukan, perlu dituliskan, perlu dituliskan. Kenapa? Karena bisa direplikasi. Penelitian itu harus bisa direplikasi oleh orang lain. Meskipun bukan diplagiarisme, tapi bisa direplikasi. Cara dia melakukan penelitian itu bisa direplikasi. Dan cara dia melakukan penelitian itu bisa dinilai apakah
caranya benar atau salah. Dengan apa? Membaca metodologi penelitian. Di latar belakang dia bercerita tentang kenapa dia harus melakukan penelitian ini, kenapa penelitian ini jadi penting sekali. Di metodologi, dia menjelaskan bagaimana cara dia menjawab masalah-masalah penelitian menjawab masalah serta topik, serta research question dari apa yang sudah dia define di depan. Ini menjadi penting. Jangka waktu biasa saja, setiap orang kalau di proposal kita harus ngomongin jangka waktu penelitian, berapa lama sih penelitiannya mau selesai, apakah selama-lama itu atau tidak. Gitu. Ini pakai Gantt chart, Anda pakai apa aja, ini yang penting teman-teman bisa menunjukkan bahwa dari periode sekarang sampai periode ini, saya akan menyelesaikan ini, saya menyelesaikan ini, saya menyelesaikan ini. Ini akan sangat-sangat berguna ketika teman-teman kehilangan arah. Ini akan tahu teman-teman mulai malas melakukan penelitian, teman-teman tahu melihat, wah iya ini udah bulan apa, saya harus sampai apa capaian saya. Ini biasanya kita lulusnya di situ. Anggaran, akses data, dan seterusnya, ini biasalah, nggak penting juga. Reference, nah ini, referensi adalah bukan hanya cuma ngetik, nulis-nulis buku A, buku B, buku C, jurnal A, jurnal B. Yang kita tulis adalah jurnal awal, preliminary yang kita gunakan untuk di proposal ini. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin reference dan referensinya banyak banget dibandingkan cerita tentang latar belakang penelitiannya, itu jadi aneh. Jadi reference adalah pastikan hanya reference yang digunakan ketika teman-teman nilai dalam proposal yang teman-teman sampaikan. Sekarang mulai sama, tapi ya gitulah, sama aja ini nggak beda-beda. Cuma bagaimana dia menaruh urutan saja. Nanti bisa teman-teman baca. Oke, sampai sini. Ada yang bertanya tadi? Silakan, siapa yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Yep. Nama saya Andi Ahmad Akyar. Andi Ahmad Akyar, Pak. Oh, Andi. Oke, Mas Andi. Terkait dengan pengumpulan data ya, Pak. Atau kita lakukan survei secara langsung gitu. Untuk membuktikannya nanti di KTT ya ceritanya. Itu dengan cara apa ya, Pak? Maksudnya gimana? Kita surveinya itu, ya, kita surveinya ke orang-orang. Terus untuk membuktikannya nanti ke KTTA itu, kita lampirinnya dalam bentuk apa ya, Pak? Ya. Survei kalau saya dulu menggunakan Google SurveyMonkey itu, SurveyMonkey yang online. Itu saya menggunakan. Saya sudah lama banget, waktu kapan ya? Waktu D4 ya. D4 atau S2. Itu saya menggunakan kertas yang saya kirimkan itu loh, pakai surat, atau saya taruh di sebuah kantor untuk diisi dan segala macam. Dokumen itu dokumen untuk peneliti sebetulnya. Untuk saya sebagai peneliti. Dokumen yang kita laporkan adalah dokumen hasil analisis. Jadi biasanya sudah bentuk chart, bentuk table, ada tulisan 1, 2, 3, hasilnya ini, 1, 2, 3, hasilnya itu, dan seterusnya. Sorry, Mbak, saya cek dulu. Oke. Nah, saya cek dulu ya. Yes, oke. Nah, dokumen tadi nggak perlu semuanya dimasukin ke KTTA, menurut saya. Kalau yang pernah saya lakukan, itu nggak perlu dilakukan di KTTA. Nggak mungkin saya taruh Google Doc atau SurveyMonkey itu taruh di KTTA, nggak mungkin. Hasilnya saja saya taruh di sana. Pembuktikannya, yaitu ketika nanti ditanya sama si dosen pembimbing, dosen penguji, ini mana surveimu? Ini surveinya, Pak. Dokumen itu ada, jadi bisa dibuktikan. Tapi bukan berarti dokumen itu naruh semua di KTTA, enggak. Teman-teman harus sebutkan, saya surveinya sekian orang. Di metodologi kan, itu bisa nyebut. Saya melakukan survei sekian jumlah orang. Sekian orang mengembalikan surveinya. Mengembalikan itu dalam artian bisa mengembalikan lewat Google SurveyMonkey atau mengembalikan lewat kertas. Sekian orang tidak dikembalikan, dan seterusnya. Itu ada biasanya di appendix atau di segala macam. Saya tidak pernah menyarankan itu ditaruh di KTTA biar kelihatan tebel banget gitu. Nggak penting. Itu
itu hasil rekapan teman-teman, rekapan hasil survei tadi, rekapannya dalam bentuk table Excel besar, kalau saya dalam bentuk table Excel besar, saya tulis 1, 2, 3. Kayak tadi kalau kita balik lagi ke NVivo, misalnya tadi saya pakai menggunakan NVivo, saya nggak akan nulis di situ, ini NVivo gambarnya Pak, nggak ada. Atau saya menggunakan Stata misalnya untuk aplikasi pengolahan data kuantitatif, saya print screen Stata-nya atau saya taruh di research enggak gitu, hanya untuk membuktikan bahwa saya pakai Stata enggak. Tapi di metodologi saya bilang, saya menggunakan Stata untuk melakukan pengolahan. Saya menggunakan NVivo, saya melakukan pengolahan. Di metodologi saya bilang, saya menggunakan survei online misalnya dalam proses dengan jumlah responden sekian. Dan ada model. Itu sih kalau saya. Itu Mas, siapa tadi Mas? Andi, Pak. Mas Andi, oke. Makasih, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akhiri atau masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, kita selesaikan kuliah hari ini. Stay safe, teman-teman. Kondisinya lagi tidak baik di kita ya, mungkin ada COVID, ada rame-rame, ada yang ngikutin undang-undang Cipta Kerja, saya belum baca juga tuh. Lagi rame-rame di mana-mana kalau saya lihat di itu. Selesaikan saja apa yang bisa kita lakukan, nggak usah ngapa-ngapain yang aneh-aneh. Tetap sehat, stay safe di mana aja, di lokasi teman-teman. Terus itu kayaknya tugasnya sudah terupload di Google Class. Silahkan teman-teman cek di Google Class. Terus silahkan kerjakan sesuai dengan yang teman bisa sampaikan, bisa kerjakan. Gitu sih untuk malam ini. Thank you sudah mendengarkan, sudah diskusi bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint akan saya share di Google Class habis ini. Ya, Pak. Ya, Pak.